Di Bakri Land, Bakri Tower dulu ada Universitas Bakri. Setelah dilakukan penelitian tidak cocok universitas di situ, pindah ke Bogor. Sekarang menjadi office. Sekarang trennya Kuningan menjadi office. Tapi sekarang ada kantor kedutaan sehingga menjadi konsulat area. Nah, kita nggak tahu ke depan. Makanya saya mengajak kepada kita semua, kalau Anda punya pemikiran untuk melakukan retrofit project kritik, pikirkan benar. Tapi mau nggak mau harus alami daerah itu dan pelajari data sebelumnya. Jadi studi perancangannya mundur 20 tahun ke belakang. Studinya kedua adalah sekarang, dan ketiga adalah ke depan. Jadi memang merancang itu riset juga. Itu bicara fungsi. Kedua, untuk arsitektur, itu bicara juga elemen-elemen arsitektur. Macam-macam. Silakan cari sendiri dan referensinya banyak. Oke, saya ngambil yang intinya aja nih. Kita masuk ke yang civil engineering. Structural system dan structural material. Untuk bangunan kompleks high rise, ya high rise, bangunan mixed use, dan bangunan yang sederhana, perilaku sistem strukturnya berbeda. Perilaku struktur ada dua, konteks struktur yaitu substructure dan upper structure. Untuk kompleks yang begitu tinggi dan besar, upper structure banyak sekali. Ada bentang lebar, ada yang high rise. Karena kalian nanti akan mendesain yang tergantung dari kita mau rancang ke depan, lihat sistem yang high rise, lihat sistem yang mid rise atau bentang lebar. Jadi apakah harus dilakukan riset lagi untuk merancang? Iya. Coba kasih tahu saya dulu sistem struktur bentang lebar. Random ya. Struktur 4 sudah. Sudah. Struktur bentang lebar sebutkan terus. Space frame terus. Arch. Folded plate. Cable. Terus. Membrane. Shell structures. Dome structures. Pneumatic. Space sudah. Oke, kita masuk ke high rise. Sistem struktur high rise. Core structures, base structures, terus bridge structure, terus high rise. Rigid frame structures, terus bearing wall structures, terus brace structures, tubular structures, ada tube in tube, apa lagi? Pertanyaan saya, bagaimana Anda memilih sistem struktur? Tergantung apa? Apa? Program. Oke, terus kondisi tanah, yes. Nah ini, kalau kita merancang di kampus ya, kalau di proyek, saya mau nggak mau begini. Saya dapatkan data tanah dulu. Saya mesti dapat soil test dulu. Saya sebagai arsitek mesti lihat tuh. Ini konteks building management. Di proyek you mesti dapat dulu. Kenapa? Karena data tanah setelah Anda pelajari dan kondisi tanah memungkinkan untuk sistem struktur yang sangat kompleks, itu menjadi dukungan buat kita. Kalau data tanahnya sudah nggak baik, you mau bikin sistem struktur apapun nggak bisa. Sehingga ada cost tambahan yang namanya adalah retrofit the land. Apakah diperkeras atau dilakukan cut and fill atau macam-macam. Tapi sekarang kita asumsikan di studio oke semua tanahnya. Oke, yang kita pelajari pertama kali adalah
perilaku atau karakter sistem struktur. Misalnya core structures punya sistem. Kalau misalnya bangunan, core-nya di tengah, programmingnya terpusat, ya, semua mengarah ke dia. Ujung-ujungnya di dalam bangunan, struktur itu berpengaruh terhadap perilaku aktivitas. Rigid frame tersebar horizontal. Pelajari perilakunya. Kedua, kita pelajari aktivitas fungsi bangunan. Misalnya, dialog kami di kelompok, ketika untuk bangun mall, cocok nggak pakai core? Kalau mall itu harus apa sih? Bahasa sederhana. Mall, pusat perbelanjaan, ITC gitu ya. Ada persyaratan apa sebenarnya yang sangat diharapkan oleh tenan? Ya? Iya, dalam desainnya. Oke, sisi ke sisi lain mudah. Berhadapan. Di mall kan? Di mall. Jadi misalnya kayak di ujung mall sisinya, Oke. ada satu tempat atau toko yang bisa narik pengunjung dari sisi ini ke sisi sana. Oke. Ada ada satu tempat yang bisa mengarahkan Jadi kayak pengunjung. dari satu titik start ke ujung mall sampai yang Oke, jadi ada connectivity antara titik terjauh dari suatu bangunan gitu ya. Iya, jadi dia bisa ada tujuan akhir. Misalnya kayak biasanya kita kan kalau di mall itu yang di ujung itu kayak hypermart misalnya. Oke, ada ya anchor tenant ya. Nah, yang gede gitu. Terus yang di ujung sananya ada satu lagi yang gede lagi. Oh, jadi ada pengikat gitu ya. Ada magnet. Jadi orang kalau misalnya jalannya dari sana ke sini. Oh, gitu. Lebih dalam lagi ya, Pak? Benar. Oke, terima kasih. Sederhana gini ya. Kalau saya punya toko di mall atau di ruko yang high rise, sederhana aja. Saya pengen toko saya laku kan. Jadi persyaratan tenan di pertokoan, semua toko harus bisa dilalui dengan mudah, dikunjungi. Jadi pengaruh arsitek lah itu kalau suatu mall misalnya tidak laku tokonya, itu tanggung jawab arsitek. Kenapa? Susah, tidak bisa mengakses. Jadi kalau mall itu bentang lebar, mau tidak mau harus ada sesuatu yang memang bisa mengarahkan ke semuanya. Karakter, function seperti itu. Baru pilih sistem strukturnya. Saya pilih rigid frame. Oke, kenapa? Karena rigid frame bisa dibagi modulnya. Kemudian kalau saya mau bikin shaft bisa, bikin transportasi vertikal bisa. Kalau pakai core bukan nggak bisa, mahal banget. Ya, sayang juga. Nanti per square meternya tinggi. Saya pilih seperti itu. Jadi saya buat transportasi vertikal di seluruh sisi bangunan dan sirkulasi yang mengikat ke seluruh ruang. Jadi saya pilih itu. Maksud saya harus ada dasarnya. Kenapa office pakai core umumnya? Kenapa office pakai sistem struktur core? Bisa nggak office pakai rigid frame? Ini masalah utilitas. Ya. Harus bisa dihitung ketika kantor saya di lantai 15 dari bawah dengan ketinggian 4 meter, 4,5 meter. Saya harus bisa, kalau orang yang benar-benar paham mengenai office, saya naik lift paling tidak cuma sekian menit sampai ke atas. Jadi saya perlu lift yang begitu cepat, mesin liftnya baik, tapi juga ruang lift yang tidak jauh dari office saya. Jadi mau tidak mau harus ada transportasi vertikal yang melayani dengan cepat. Permasalahan di office adalah time. Jadi cari sistem struktur yang bisa mengarahkan itu. Yang terbaik memang adalah core structure. Core bisa di tengah, bisa di pinggir, tergantung programmingnya.
Jadi bisa diarahkan. Kalau di 4 seperti bangunan Argo Pantes di Gatot Subroto, itu pembagian seperti kue, sehingga keempat titik itu melayani area itu. Kalau di tengah terbagi rata. Tapi bisa nggak kalau pakai rigid frame? Bisa. Tapi rigid frame kemudian harus ada shaft lift. Karena lift sekarang punya struktur rangka sendiri, bisa di dalam shaft. Nanti dia ngikatnya ke balok sama ke kolom. Cuma kalau pakai rigid frame, untuk transportasi vertikal, kolomnya harus lebih besar, khususnya di daerah transportasi vertikal. Tapi mau tidak mau dengan rigid frame banyak lift. Anda tahu harga satu lift? Yang di gedung A? Gedung A ada 2 lift ya. 1-2 M lah. Jadi ini lift kita ini kira-kira paling murah 500 yang sekarang ini gedung B. Anda hitung, kan tadi bangunan investasi ya. 500 juta 1 M. You bayangkan kalau bangunan punya sekian lift. Sekarang lift di office ada lift zone. Berhenti tiap lantai, berhenti di 5 lantai, berhenti langsung di 10 lantai, ada 4-5 lift. Dengan spesifikasi tertentu dan beda-beda tipenya. Jadi kita jangan enak-enak aja bikin lift ya, harus tahu harga lift. Wih, bukan urusan kita, Pak. Tapi nanti kalau Anda dikontrak menghitung seperti itu, bagaimana cerita? Ya udah deh, Pak, saya bagian ngedesain aja. Apa itu ngedesain? Ngedesain itu sampai budgeting. Balik lagi ke slide awal. Saya mundur lagi ke belakang. Merancang itu sebenarnya seperti ini. Ini karena ini adalah philosophy of management. Merancang itu sebenarnya forecasting. Kalau bahasa buku ini. Jadi mengimajinasikan ke depan plus biayanya. Arsitek besar mungkin bisa menghitung nilai investasi si klien in the next few times later. Maka dari itu, hitung benar berapa harga ini, berapa harga itu, ya. Karena pengalaman di proyek, sebenarnya kita bisa hitung harga bangunan itu berapa. Ya, dan kita juga bisa menentukan harga building cost sekian, sesuai dengan standar, arsitek mendapat sekian persen, ada itu.